What's up everyone and welcome back to another color grade tutorial. Dan kali ini gue pengen kasih tau nih gimana cara simple kita color grade 8-bit S-Log footage dari Sony ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sony yang terbaru yang sekarang ini yang Sony A7S III kayak gitu, mereka udah shoot 10-bit ya. Jadi teman-teman kalau misal pakai masih Sony A7 III atau A7S II, kayak footage yang sekarang kita bakal color grade ini dari di shoot pakai A7S Mark II ya. Ini masih shoot 8-bit. Buat teman-teman yang belum ngerti bit depth itu apa sih? Jadi gue menjelaskan secara simple aja karena waktu ya. Gue nggak mau video ini terlalu panjang. Jadi bahasa simple-nya itu begini. Bit depth itu seperti reproduksi warna ya. Jadi rata-rata kamera sekarang ini masih banyak yang shoot 8-bit ya. Jadi kalau teman-teman pakai 8-bit itu mungkin lebih susah di color grade dibanding orang yang shoot pakai 10-bit gitu ya. Mungkin teman-teman mikir, bedanya cuma 2 angka doang, nggak beda jauh banget gitu kan. Tapi jangan salah, kalau kita perhatikan detail ya, itu bedanya jauh banget. Begini, 8-bit itu memproduksi sekitar 17 atau mungkin 16 juta lebih warna ya. Tapi teman-teman coba kita naikin dua angka ya, jadi 10 bit. 10 bit itu atau 10 bit mereka memproduksi lebih dari 1,6 atau 1,7 miliar warna. Jadi itu jauh banget ya. Jauh banget. Dua angka itu perbedaannya jauh banget. Ini alasan kenapa gue pakai Blackmagic Design ya, karena kameranya menurut gue murah, dia shoot 12 bit ya, dan RAW pula, dan ya RAW lagi ya, jadi di color grade itu lebih enak gitu ya. Oke, jadi itu penjelasan simpelnya. Kita langsung lompat aja ke tutorial langsung ya. Dan kita bakal mulai dengan klik di sini new item, terus adjustment layer. Oke, kita drag di sini ya. Oke. Terus berikutnya kita klik di basic correction, kita mulai di sini ya. Kalau misalnya teman-teman si tab lumetri color nggak nongol di sini, klik di sini ya. Jadi di sini di atas ini ada beberapa option, learning, assembly, editing, ada color juga, kliknya color, nanti dia langsung nongol otomatis ya. Terus kita mulai di kontras dulu. Gue pengen naikin, terus highlight gue turunin, gue pengen ngebalikin sedikit dari cahaya ini si langitnya ya. Tadi menurut gue terlalu overexposure. Oke, next kita ke shadow, gue turun dikit, terus white gue naikin. Oke, black kayak gue segini aja deh. Kalau saturasi, saturasi gue kayak nggak mau naikin sampai 200%, karena S-Log 3 ini gue shoot pakai S-Log 3, tapi gue custom ya, jadi nggak pakai, saya nggak bawaan dari kameranya, tapi gue custom sendiri ya. Kayak misalnya ini log, tapi sebenarnya nggak 100% warnanya gue hapus ya, karena seperti yang gue jelasin tadi, karena kamera Sony A7 Mark II ini dia masih shoot 8-bit ya atau 8-bit. Jadi kalau misalnya gue ini pengen main aman gitu ya, bahasa singkatnya ya. Jadi kalau gue nggak mau, kalau gue hapus 100% nanti pas gue tarik warnanya pecah gitu, karena masih 8-bit gitu ya. Jadi gue pengen main aman aja gitu. Oke, kita balik lagi. Mungkin sekitar sedikit aja ya, 127an gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini warnanya udah menurut gue ya udah lumayan, cuman kurang balance ya. Jadi gue pengen balancing sedikit. Jadi temperatur gue mau turunin. Teman perhatikan kaos putihnya ini ya. Tadi terlalu hangat gitu, terlalu panas ya. Jadi gue pengen kasih balance sedikit. Mungkin di sini. Terus minus. Gue pengen coba bikin seperti film look gitu ya, karena gue belakangan lagi suka banget film look gitu. Film-film kayak film-film vintage gitu ya. Oke, terus faded film. Mungkin segitu aja ya di sini. Di kreatif. Oke, next kita ke curves, kita mulai main di warnanya ya. Kita mulai atur-atur warna. Kita bakal mulai di red dulu. Midtones gue naikin sedikit, terus shadow gue turunin sedikit. Teman-teman perhatikan ya, ini tadi merah nih sebelumnya ya. Jadi gue pengen turunin, pengen warna vegetasinya lebih ada gitu, lebih hijau gitu. Oke, terus
Highlight gue turunin biar langitnya ada ya. Green gue naikin sedikit aja. Oke, next. Berikutnya biru terakhir. Nah, kayak gitu aja. Dan gue kayak juga pengen ngatur bagian rumputnya karena kurang hidup menurut gue. Jadi bagian sini mungkin ya. Oke, udah cukup bagus. Dan berikutnya ke hue versus hue. Sedikit pengaturan aja. Kondisinya ini udah cukup, sudah sekitar jam 3:30 sore ya. Jadi di Jepang itu kalau musim dingin jam 3:30 sore itu udah mulai rada-rada matahari udah mulai di bawah ya. Jadi gue pengen kasih warnanya hijau tapi sedikit warna-warna anget karena kena matahari jadi begitu ya. Jadi warna-warna anget ya. Oke, gue udah puas sama warnanya. Next kita ke color wheel and match. Gue pengen mulai dari shadow. Oke, gue udah puas di situ dan midtones. Oke, next highlight. Nah, gue udah puas banget sama warna ini ya. Next kita ke HSL secondary karena kita pengen select mukanya ya. Kita coba lihat kita bisa lakuin apa ke wajahnya ya. Ngomong skin tone, gue ada satu lagi yang gue pengen tambahin. Teman-teman perhatikan ya si modelnya, si warna kulit modelnya. Jadi karena dia orang Indonesia ya, jadi gue banyak lihat orang Indonesia tuh dia nggak putih banget tapi dia nggak hitam, tapi dia warna skin tone-nya tuh di tengah gitu ya. Jadi nggak putih tapi nggak hitam gitu, jadi seperti ini gitu ya. Jadi jangan dipaksakan kalau menurut gue ya, soalnya kalau dipaksain jadi terlalu aneh. Karena di Jepang juga ada beberapa orang yang punya skin tone seperti itu tapi dipaksa jadi putih gitu, jadi aneh menurut gue ya. Jadi nggak cocok, jadi kelihatannya kayak boneka Belanda gitu ya kelihatannya. Oke, kita select wajahnya, terus kita klik di sini biar kita bisa monitor. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang maksud gue ya. Jadi kalau teman-teman lihat kalau 8-bit ini seperti ini nih ya. Jadi kelihatan seperti di selection ya, nanti kelihatannya pixel-pixel karena reproduksi warnanya terlalu sedikit gitu ya, nggak tinggi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini seperti pixel-pixel ya. Dan kalau teman-teman tarik warnanya ini bakal hancur warnanya, jadi aneh. Jadi solusinya apa nih? Kita ke blur, terus kita tarik, boom, jadi halus, simple gitu aja ya. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar color grading, nggak usah takut, nggak perlu beli 10, nggak perlu shoot 10 bit ya, karena saya nggak kepake. Oke. Nah, gue pengen naikin. Nah, gue udah puas di situ ya. Dan mungkin sedikit gue kasih warna di wajahnya. And kontras gue tambahin sedikit biar lebih hidup gitu ya, biar lebih pop gitu ya, bukan hidup ya, lebih pop gitu. Terus saturasi mungkin coba gue turunin. Oke, nah jadi seperti itu. Ini simple banget, cuma gini doang color grade Sony 8-bit ya, dengan custom setting. Nanti mungkin video berikutnya bakal ada custom setting ala gua ya. Jadi gue bisa saranin ke teman-teman yang mau pakai S-Log 3 ya, yang mau coba. Nanti gue bikin video selanjutnya. Oke, jadi mungkin ada sedikit tambahan aja kali ya. Teman-teman suka banget yang namanya glow kan? Betul apa betul? Nah, jadi terus gue mau balik ke efek. Di sini kita bakal cari Gaussian blur. Terus kita drag di sini. Terus blurriness-nya kita tambahin ke 45%. Kalau gue 45%, tapi bebas, teman-teman bisa atur ya. Terus opacity
gue jadiin 15%. Gue nggak mau terlalu kuat ya, gue karena gimana ya, blur di Premiere Pro yang kita buat seperti ini sama di DaVinci Resolve yang udah ada efeknya ya bawaannya, ya kelihatannya lebih natural di DaVinci ya daripada di sini menurut gue ya. Jadi gue nggak mau terlalu kuat, jadi 15%, coba 12 ya, 12 aja nggak apa deh. Nah jadi seperti ini, simple banget dengan glow ya. Teman-teman perhatikan, jadi ini sebelum dan sesudahnya ya, beda jauh banget. Gue suka banget sama warna ini ya, jadi simple, nggak ribet. Terus gue juga nggak notice ada warna yang pecah gitu ya, karena 8 bitnya ya. Oke, nah jadi seperti itu. Dan footage yang kedua, ini tadi kita color grade di footage yang well balanced, jadi exposure-nya pas. Dan berikutnya ini silhouette ya, tapi nggak masalah, kita tinggal drag aja karena kurang lebih si setting kameranya sama ya. Boom. Tapi mungkin ya kita atur sedikit ya, seperti mungkin bagian shadownya gue pengen sedikit biru mungkin ya, bukan biru ke warna-warna panas mungkin ya, karena ini udah sekitar jam 4 sore ya. Ups. Nah jadi seperti ini, cuma gini doang, tinggal teman-teman tinggal ganti settingan aja gitu ya. Tapi highlightnya kurang puas sebentar ya, warnanya kurang, warna highlightnya kurang enak nih. Dan ya jadi seperti ini aja, simple banget grading footage yang kedua juga ya. Sebenarnya gue agak kurang puas sama si langit-langit, tapi nggak apa-apa, yang penting objeknya ya, karena gue pengen kalian fokus di objeknya si model ini ya. Nah gue kasih lihat lagi deh biar teman-teman puas deh ya. Jadi sebelum dan sesudah, simple. Oke, jadi seperti itu aja tutorial untuk kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan mungkin ada tambahan-tambahan dan atau apa yang pengen teman-teman tahu, bisa komen di bawah dan ya, atau DM gue di Instagram. Dan of course jangan lupa follow gue di Instagram kalau mau, tapi please juga support modelnya ya, karena modelnya nih setuju buat footage-nya buat di-share buat teman-teman latihan ya. Jadi ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for your support and happy study. See you next time.